Baik, kita akan memulai. Jadi silahkan siapkan cemilannya dan peralatan pendukung ya yang diperlukan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai diet dan pembedahan atau trauma. Basic konsep atau konsep dasarnya. Apa aja yang kita pelajari? Secara umum ada 3 hal. Pertama adalah perubahan metabolisme. Ini sebenarnya nggak cuma energi. Ada metabolisme energi, ada protein, dan juga ada karbohidrat. Dan sedikit mengenai lemak yang terjadi pasca trauma atau konteks pembedahan. Lalu kita akan melihat aspek imunologi gizi dalam kondisi pembedahan, terutama pasca pembedahan. Jadi sistem imun ini punya peranan penting ternyata dalam proses penyembuhan. Jadi kalau kita awalnya mengira bahwa sistem imun ini bekerja cuma untuk melawan virus dan bakteri, sistem imun juga bekerja untuk mematikan sel-sel ya yang sudah rusak dan memungkinkan munculnya sel-sel baru. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita kembali lagi ke materi. Jadi aspek imunologis pembedahan, ya tadi sistem imun ini berperan dalam proses perbaikan jaringan yang rusak. Dan yang terakhir, bagaimana prinsip penanganan gizi pada kasus-kasus pembedahan. Pada pertemuan malam ini kita hanya sedikit menyenggol atau mengarahkan pada secara umum konteksnya bagaimana penanganan gizi pada pembedahan, dan kita akan membahas lebih lanjut pada pertemuan hari Kamis mendatang. Pertama, mari kita membahas mengenai metabolisme. Oke. Metabolisme pada kondisi trauma. Sebelum membahas mengenai metabolisme, mari sedikit mengenal proses pembedahan dan konsekuensinya. Jadi pembedahan itu ada macam-macam, ya. Ada yang sifatnya elektif, ya kita bisa mempersiapkan. Kalau yang kejadian kanker kemarin mungkin sebagian sifatnya elektif, ya. Elektif itu artinya pasien bisa mempersiapkan diri, ada konteks pra pembedahan, peri, dan pos pembedahan. Lalu ada emergency surgery, pembedahan yang dilakukan secara gawat darurat ya, yang harus segera dilakukan. Ada macam-macam ya, misalnya ada appendicitis, ada divertikulitis dan sebagainya, ada ulcer dan sebagainya. Lalu ada trauma surgery. Ya, jadi ada 3 jenis surgery ini, di mana setiap pembedahan ini punya tantangan tersendiri. Nah, yang kita bahas pada konteks peri, pre, dan post surgery itu adalah mostly elektif, karena kan elektif bisa dipersiapkan. Tapi secara umum nanti dalam kondisi pasca pembedahan, ini biasanya secara umum tidak terlalu jauh berbeda. Ya, yang jelas memang dari tubuh ada banyak perubahan yang terjadi dalam konteks pembedahan. Jadi apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita menjalani proses pembedahan? Jadi pembedahan ini sering juga disebut sebagai trauma atau injury. Ya, ketika kita melakukan sebuah, atau dokter ya, bukan kita, dokter melakukan proses pembedahan, membuka jaringan, lalu kemudian entah itu memotong sebagian jaringan, atau kemudian memodifikasi misalnya dan sebagainya, ini menimbulkan trauma. Dan pada trauma ini ada 3 proses yang terjadi. Setelah seseorang mengalami injury atau perlukaan yang menjadi bagian dari sebuah proses pembedahan, ini ada disebut sebagai ebb phase. Ini fase awal. Fase awal ini berlangsung beberapa jam pasca pembedahan. Setelah injury selesai, shock ya selesai, lalu beberapa jam berikutnya masuk pasien pada kondisi flow phase. Ini dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari ini, pasien masih mengalami hypermetabolism dan katabolism. Apakah kedua hal ini sama atau beda? Beda. Hypermetabolism ini adalah peningkatan penggunaan zat-zat gizi akibat peningkatan kebutuhan energi. Kebutuhan energi ini meningkat seiring dengan reaksi
terhadap adanya luka atau injury yang terjadi. Sedangkan katabolisme ini adalah peristiwa di mana tubuh melakukan pemecahan terhadap jaringan-jaringan, terhadap komponen-komponen, terutama jaringan yang bisa menghasilkan zat gizi sebagai sumber energi untuk mendukung hypermetabolisme. Katabolisme ini bisa terjadi pada jaringan adiposa yang kemudian melepaskan asam lemak dan kemudian digunakan sebagai sumber energi. Katabolisme juga bisa terjadi pada jaringan otot yang sama-sama dapat meningkatkan pengeluaran dari zat-zat gizi dari jaringan tubuh lalu digunakan untuk mendukung hypermetabolisme. Nah, setelah beberapa hari, flow phase, kemudian akhirnya pasien masuk ke dalam fase convalescence. Ini proses di mana dimulainya yang disebut sebagai anabolism. Dalam rangkaian ini, tubuh mulai memperbaiki diri dan juga mulai membentuk lagi jaringan-jaringan yang awalnya sudah rusak untuk dikembalikan dalam kondisi semula. Ini adalah 3 fase yang terjadi dalam proses pembedahan. Dan ketiga fase ini kemudian akan membantu kita untuk menavigasi apa yang harusnya dilakukan dalam konteks ketiga komponen ini. Sebelum masuk lebih jauh mengenai katabolisme, mari kita sedikit melihat apa yang disebut sebagai konsekuensi atau dampak dari adanya operasi. Tadi disampaikan bahwa operasi ini menimbulkan trauma, ya, dan trauma ini mempengaruhi tubuh. Jadi secara umum, ya, nanti operasi ini akan berdampak pada metabolisme, tetapi sebelum mempengaruhi metabolisme, dia akan mempengaruhi 2 hal terlebih dahulu. Dia akan mempengaruhi inflamasi atau peradangan, dan dia juga akan mempengaruhi hormon stres. Kedua komponen ini kemudian mempengaruhi bagian lain dalam tubuh, mulai dari menginduksi stres secara fisik, lalu menginduksi katabolisme, lalu meningkatkan net protein losses. Ini yang sering disebut sebagai negative energy balance. Proteinnya hilang. Lalu terjadi hiperglikemi, peningkatan aliran glukosa di dalam darah. Tidak hanya itu, terjadi peningkatan NEFA atau non-esterified fatty acid, asam lemak yang dikeluarkan oleh jaringan adiposa. Menariknya, ini juga terjadi peningkatan energi expenditure dan RQ atau respiratory quotient. Ini di mana proses ini disebut sebagai hypermetabolism. Nah, perubahan ini juga bisa disebabkan atau diperparah oleh adanya masalah, misalnya komplikasi selama pembedahan, dan juga, nah ini yang model yang kemudian akhirnya mulai dikritisi adalah adanya fasting. Jadi proses fasting yang berlebihan sebelum operasi, ini ternyata juga berdampak pada stres di dalam tubuh secara fisik. Dan juga mempengaruhi kondisi hormonal. Ini sesuatu yang harapannya bisa dihindari dengan penaktalaksanaan atau pemanfaatan protokol ERAS. Jadi secara umum ya ada beragam perubahan yang terjadi dan perubahan-perubahan ini berhubungan dengan hipermetabolisme, adanya peningkatan penggunaan energi, lalu adanya perubahan pada protein metabolisme karena tubuh sedang meningkatkan kebutuhannya sehingga ada beberapa zat yang diperlukan, salah satunya kemudian tubuh menggunakan protein. Dan terakhir adanya resistensi insulin. Kita akan membahas mengenai resistensi insulin, kenapa resistensi insulin ini menjadi bagian penting nanti setelah kita memahami apa yang terjadi pada sistem yang ada di protein dalam tubuh kita. Sebelumnya, mari kita membahas bagaimana perubahan yang terjadi mengenai resting energy expenditure
di dalam tubuh. Jadi sudah ada data mengenai perubahan dari kebutuhan energi. Pada awal terjadinya operasi, ya, pasca operasi, pasien memasuki F phase. F phase ini terjadi ketika tubuh mengalami penurunan dari penggunaan energi. Dan ini sudah terlihat bahwa di awal pasca pembedahan ini terjadi penurunan resting energy expenditure atau BMR. BMR-nya berkurang pada beberapa jam pasca pembedahan. Lalu setelahnya kemudian mulai naik dan meningkat. Resting expenditure-nya meningkat secara signifikan pada early flow phase. Jadi flow phase itu ada dua. Ya, ada yang early dan late. Bedanya apa? Yang early ini pelonjakannya terjadi dengan sangat cepat. Ini terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 7 hari atau dalam kurun 1 minggu pasca pembedahan. Ini pasien masih masuk dalam fase early flow phase. Setelah 1 minggu, kemudian pasien mulai mengalami late flow phase, di mana resting expenditure-nya perlahan-lahan berkurang menuju normal. Jadi ada perubahan yang terjadi pada metabolisme energi. Hypermetabolism ini muncul dalam flow phase, terutama early flow phase. Ya, dan sedangkan pada F phase, begitu dia menjalani operasi, ya dia masih dalam kondisi shock, sehingga resting energy expenditure-nya berkurang. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa perubahan ini dapat terjadi? Apa yang membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap fasenya? Kenapa dalam flow phase ini terjadi peningkatan metabolisme energi? Tentu ketika kita memberikan terapi, diet misalnya, kita juga memberikan secara bertahap. Ya, mulai dari makanan cair, fluid, baru kemudian makanan padat. Dan ketika sudah masukkan makanan padat, kita berusaha untuk meningkatkan asupan energinya, dan banyak yang kemudian menggunakan diet TKTP dalam konteks pasca pembedahan, setelah dia sudah masuk beberapa hari. Setelah asupan dari cairnya sudah bisa ditoleransi, lalu sudah kembali ke makanan padat. Tapi penjelasannya adalah, pertanyaannya adalah kenapa dia mengalami peningkatan kebutuhan? Dan jawabannya adalah terlihat atau berhubungan dengan rangkaian sinyal yang diproduksi oleh tubuh pasca pembedahan dan trauma. Ada banyak jaringan yang mengalami perubahan, meskipun jaringan tersebut tidak terkena secara langsung. Sebut saja seorang pasien baru menjalani operasi pada bagian ususnya misalnya. Ternyata ketika bagian usus kan harus membuka jaringan. Ternyata yang bereaksi nggak cuma jaringan usus, dimulai dari jaringan otak. Ya, di hipotalamus, lalu ada beragam jenis sinyal yang di pituitari misalnya, ini mempengaruhi beberapa sinyal. Lalu kelenjar adrenal ini penting sekali dalam melepaskan aldosteron, kortisol, dan adrenalin. Ini yang kemudian mempengaruhi metabolisme. Ginjal juga terpengaruh, dia mengalami peningkatan sistem renin-angiotensin, reabsorpsi natrium meningkat, ya, reabsorpsi asin meningkat, tapi kalium berkurang. Ini kemudian berdampak pada volume urin ini mengalami penurunan. Lalu kemudian pankreas ini mengalami perubahan pola, ya, di mana produksi insulin ini berkurang, tetapi glukagonnya meningkat. Tapi masalahnya adalah dalam konteks ini, rilis insulin dan glukagon ini tergantung pada dia di fase mana. Nanti kita akan melihat data dari studi yang dilakukan pada pasien pasca menjalani operasi. Kita lihat data berapa insulin yang mengalami perubahan. Lalu, bagaimana dengan jaringan otot? Ini terjadi muscle breakdown. Sebenarnya muscle breakdown ini terjadi setiap waktu. Tubuh kita, otot kita selalu menjalani proses muscle protein sintesis dan muscle protein breakdown. Cuma masalahnya dalam konteks pasca pembedahan, muscle protein breakdown-nya meningkat secara tajam. Lalu pada jaringan yang mengalami pembedahan, misalnya ada peningkatan dari peradangan, aktivasi endotel, dan aliran darah.
Pada ginjal, ini terjadi banyak perubahan, terutama perubahan yang sifatnya metabolik. Kita lihat apa saja perubahannya. Jadi, ketika seseorang mengalami pembedahan atau injury, ya dia akan menimbulkan pelepasan sinyal. Secara umum, ada 3 bagian penting dalam metabolisme dalam tubuh, yaitu jaringan adiposa, jaringan liver, dan jaringan otot. Di jaringan adiposa, kondisi pasca pembedahan atau adanya injury, ya, ini akan melepaskan tadi kortisol, katekolamin yang kemudian mengarah pada lipolisis. Sel-sel lemaknya dipecah untuk kemudian melepaskan asam lemak. Nah, asam lemak ini sebagian digunakan oleh tubuh untuk mencukupi hipermetabolismenya. Selain itu, adanya peningkatan peradangan, ini juga berpengaruh terhadap sel otot. Kenapa? Di dalam sel otot juga terjadi proteolisis. Jadi, di adiposa lipolisis, di masal proteolisis. Lemak dan proteinnya sama-sama dipecah. Lalu kemudian di jaringan hati ini ada suatu fenomena yang menarik di mana proses glikolisis meningkat dan glikogenolisis juga meningkat. Glikogen mulai dipecah. Dan menariknya adalah bahwa terjadi juga proses disebut sebagai gluconeogenesis, di mana terjadi peningkatan produksi dari glukos. Kenapa? Karena glikogennya ini pemecahannya meningkat, glikogenolisisnya meningkat. Dan yang tidak penting adalah pembentukan urea meningkat. Kenapa urea meningkat? Karena asam amino ini banyak dihasilkan dan sebagian digunakan sehingga menimbulkan adanya produksi sisa dari metabolit asam amino yang kemudian berujung pada pembuangan melalui urin. Ya, makanya salah satu parameter dari negatif positif energi nitrogen balance ini adalah jumlah urea, ya. Karena ini menunjukkan seberapa banyak yang dipakai dan dibandingkan dengan seberapa banyak yang masuk. Lalu apa yang membedakan antara orang yang biasa dan menjalani pembedahan? Seberapa banyak sih energi yang kemudian meningkat? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama, penting untuk melihat bahwa sebagian tubuh manusia ini selain menggunakan energi untuk kepentingan basal atau basal metabolic rate, ini juga menggunakan energi untuk termogenesis atau pembentukan panas, dan juga aktivitas fisik. Ya, di mana termogenesis dan aktivitas fisik ini mencukupi 1/3 dari total energi expenditure. Sebut saja seorang pria dengan berat badan 70 kg ini memiliki total energi expenditure 1.800 kilokalori. Lalu orang tersebut menjalani pembedahan. Dan karena proses pembedahan, beberapa jam setelah proses pembedahan, ini dia sudah masuk flow phase, ini terjadi peningkatan energi expenditure. Energi expenditure-nya bisa meningkat dari 10 hingga 30%. Tetapi juga yang perlu dipahami bahwa aktivitas fisiknya berkurang. Karena yang namanya orang habis dibedah kan nggak mungkin lari-lari. Sehingga dia biasanya berada di kasur ya, atau bed rest, sehingga kemudian aktivitas fisiknya berkurang. Dan menariknya, proses termogenesis meningkat. Ya, ada pireksia terjadi yang diinduksi oleh otak sebagai sensor terhadap adanya trauma. Jadi ini menunjukkan bahwa pada kondisi pasca pembedahan adanya peningkatan basal metabolic rate dan termogenesis dan penurunan aktivitas fisik. Ini yang kemudian mempengaruhi dari konsumsi energi dan zat gizi di dalam tubuh. Oleh karena itu ada beberapa temuan bahwa pada pasien-pasien yang lama di ICU, ini diperkirakan kalau misalnya bisa sampai mencapai 21 hari, maka terjadi penurunan massa otot ya, bahkan hampir dengan median sekitar 16%. Dan penurunan massa otot ini terjadi pada beberapa jaringan atau wilayah. Wilayah pertama adalah otot skelet. Ya, otot skelet ini mengalami penurunan massanya. Lalu otot yang memompa jantung dan sel-sel ada dalam saluran pencernaan. Jadi ini otot-otot atau masalah pada katabolisme yang terjadi di beberapa jaringan dalam tubuh sebagai konsekuensi dari adanya pembedahan.
Lalu, ada konsekuensi lain mengenai protein. Tidak hanya terjadi katabolisme, tapi tubuh juga menghasilkan senyawa yang disebut sebagai protein fase akut. Jaringan apa yang menghasilkan? Jaringan tersebut adalah hati atau hepar. Saat seseorang mengalami proses pembedahan atau adanya trauma, yang terjadi adalah bahwa tubuh mengalami proses peradangan atau inflamasi. Inflamasi tersebut merupakan sebuah sinyal yang bisa mencapai jaringan hati melalui aliran darah. Dan ketika jaringan hati dipacu oleh sinyal peradangan, maka hati ini akan melepaskan beberapa protein yang disebut sebagai protein fase akut seperti fibrinogen, C-reactive protein, alfa-1 acid glycoprotein, haptoglobulin, alfa-1 antitrypsin, alfa-2 makroglobulin, dan seruloplasmin. Protein-protein ini rilis ketika ada suatu masalah yang terjadi dalam tubuh. Nah, yang menariknya juga bahwa peningkatan dari protein fase akut ini secara simultan ini menurunkan produksi albumin. Albumin adalah sebuah protein yang penting bagi tubuh manusia. Dia tidak hanya menjaga osmolaritas, tekanan osmosis, dia juga mempengaruhi dari proses transportasi beberapa zat gizi atau obat yang diperlukan untuk beredar di dalam tubuh. Nah, pada konteks katabolisme yang diinduksi oleh adanya proses pembedahan, albumin mengalami penurunan produksinya. Ini yang kemudian berdampak buruk. Jadi kita perlu menjaga kadar albumin. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa protein otot ini mengalami penurunan? Mungkin sebagian dari kita atau pernah melihat atau mungkin merasakan setelah sakit atau bahkan kita melihat dalam proses pasca pembedahan. Terjadi penurunan massa otot. Mungkin pembedahan tidak dilakukan di jaringan otot, tetapi massa otot tetap berkurang anyways. Kenapa? Karena kita perlu melihat dalam tubuh kita, setiap harinya ya, ada proses yang disebut sebagai muscle protein synthesis atau MPS dan muscle protein breakdown atau proses penghancuran. Dalam konteks ini, proses MPS dan MPB ini terjadi secara beriringan. Ada kalanya sel otot dibentuk, kemudian asam amino sebagian dipecah oleh breakdown, terus kemudian dibentuk lagi gitu sehingga otot menjadi dinamis. Dan netnya di sini terlihat apakah dia cenderung stabil, meningkat atau berkurang. Dan dalam kondisi normal ini MPS dan MPB ini berada dalam kondisi yang sama atau stabil. Nah, lalu ketika orang mengalami disebut sebagai hypertrofi, peningkatan massa otot, ya, yang terjadi karena otot ini mengalami peningkatan sintesisnya, sedangkan breakdown-nya ini berkurang. Maka yang terjadi adalah hipertrofi. Sekali lagi ini adalah MPS sintesis, ya, dia meningkat setelah beberapa jam dia berkurang lagi, terus meningkat lagi, berkurang lagi, dan breakdown ini meningkat lalu berkurang, meningkat berkurang. Apabila ya kurvanya ini seperti ini, ya, ini kan berarti yang meningkat dan berkurang ini relatif stabil. Kalau kurvanya menjadi seperti ini, artinya proses dari breakdown-nya ini berkurang atau tidak terlalu banyak, ya, sehingga bisa diungguli oleh adanya sintesis. Nah, ada proses yang bisa bekerja sebaliknya, di mana muscle protein breakdown ini meningkat proporsinya. Tetap akan ada muscle protein sintesis, cuma jumlahnya tidak banyak, yang kemudian akan berujung pada penurunan massa otot atau kondisi atrofi. Kenapa demikian? Karena massa protein breakdown secara net itu melebihi dari sintesisnya, yang kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan ya akhirnya otot lebih banyak yang dipecah daripada yang dibentuk kembali. Ini yang kemudian sering kita temui pada pasien-pasien yang telah menjalani operasi
Lalu ketika pulang, berat badannya turun drastis. Turun itu bisa karena lemaknya berkurang, bisa juga karena proteinnya berkurang. Dan nanti pada pembahasan berikutnya kita akan berusaha untuk mencegah hal ini terjadi. Tapi kita perlu memahami bahwa ini adalah bagian proses alamiah dari kondisi pasca pembedahan, di mana tubuh kita melepaskan beragam jenis protein, dan protein tersebut bisa menginduksi katabolisme dan hypermetabolisme. Keduanya kemudian menggerogoti jaringan-jaringan dalam tubuh. Lalu mari kita lihat mengenai konsep terakhir, yaitu resistensi insulin. Jadi resistensi insulin ini tidak hanya terjadi pada orang dengan obesitas yang kemudian mengarah pada diabetes mellitus. Resistensi insulin juga bisa terjadi dalam konteks pembedahan. Jadi apabila seseorang menjalani proses pembedahan, ini ada perubahan pada produksi insulinnya. Meskipun proses pembedahan tersebut tidak dilakukan di jaringan pankreas, tetapi ternyata insulin bereaksi terhadap perubahan yang terjadi dalam tubuh. Nah, untuk menjawab pola ini, sebuah studi yang dilakukan beberapa tahun yang lalu oleh Torrell dan kawan-kawan mengevaluasi perubahan dari metabolisme zat gizi serta beberapa protein kunci, salah satunya adalah insulin. Mereka melihat sebuah pola yang disebut sebagai surgery-induced insulin resistance. Konsepnya seperti apa? Jadi dalam studi ini, si peneliti mengambil darah sebelum operasi dan setelah operasi. Dia tidak hanya mengambil darah, tapi juga melakukan clamp. Clamp ini adalah sejenis pemeriksaan sensitivitas insulin yang dilakukan, dan ini biasanya menjadi gold standar dari pemeriksaan tingkat sensitivitas insulin. Kalau kita mengenal adanya HOMA-IR, ya, itu sebenarnya adalah sebuah proxy atau sebuah kalkulasi yang diperkirakan harapannya bisa menyerupai clamp. Tapi kalau clamp ini menjadi sebuah gold standard dalam pemeriksaan sensitivitas insulin. Dalam penelitian ini, si peneliti mengevaluasi secara umum apa yang terjadi dalam aliran darah orang setelah menjalani operasi. Jadi kita lihat pertama perubahan dari aliran zat gizi, ya. Ada glukos, ada laktat, ada free fatty acid. Di sini bisa terlihat pertama pada kondisi basal dan preoperatif. Preoperatif ini glukos, ini awalnya 5, kemudian menjadi 4,5. Lalu kemudian dalam konteks postoperatif, ya, dalam kondisi pembedahan, lalu dan kondisi postoperatif ini mengalami penurunan. Menariknya, dari pemeriksaan asam lemak bebas, ya, dalam konteks pembedahan, dia preoperatif, dia dalam kondisi klaimnya dia berkurang, ya, klaim itu biasanya dia kemudian berkurang. Lalu kemudian dalam surgery-nya, dia dibandingkan dengan klaim dia meningkat, ya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa adanya beberapa perubahan. Misalnya kortisol, ini pas postoperatif meningkat ya. Lalu glukagon secara umum mengalami penurunan, dan insulin meningkat dengan drastis pada awal-awal postoperatif. Lalu ternyata setelah dilihat perubahan metabolisme pasca pembedahan untuk melihat seberapa banyak glukosa yang digunakan dan dibuang, seberapa banyak oksidasi lemak yang terjadi, dan energi expenditure yang bersifat non-protein. Ya. Dari sini terlihat dalam kondisi basal, ya, kita melihat non-protein energy expenditure, artinya energy expenditure yang tidak memanfaatkan protein, ini mengalami basal dan kemudian dia menjalani operasi, ini mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya sebagian energi expenditure-nya yang menggunakan protein sebagai bahan bakar ini secara proporsional meningkat. Lalu juga ada produksi endogen glukos. Ini secara umum dalam konteks preoperatif klaim dia turun, tapi begitu surgery dia naik, ya. Lalu kemudian postoperatifnya klaimnya dia turun lagi. Jadi bedanya surgery dan postoperatif ini dari jamnya, ya.
Kalau jam surgery ini 1,5 jam, klaim ini 2 jam, ya. Kalau feedback klaim ini 1 jam setelah klaim. Jadi memang ini fasenya masih fase yang pendek ya, pendek beberapa jam setelah pembedahan. Jadi ini mungkin masih fasenya masih F phase. Tapi di sini terlihat bahwa ada perubahan pada insulin. Lalu kemudian dari sini terlihat ada beberapa hal yang jelas terlihat. Salah satunya adalah mereka berhasil menemukan adanya resistensi insulin, di mana tubuh ini tidak terlalu sensitif terhadap sinyal insulin. Pertanyaannya adalah kenapa? Jadi ada beberapa teori yang berkembang. Salah satu teori tersebut adalah fakta bahwa ketika menjalani proses pembedahan, kan terjadi peningkatan peradangan. Nah, peradangan yang meningkat ini punya kemampuan untuk menghambat sinyal insulin. Ya, jadi insulin sinyalnya ini mengalami gangguan. Gangguan ini diinduksi oleh adanya peradangan. Jadi ini yang kemudian mempengaruhi kerja dari insulin. Adanya peradangan yang muncul pasca pembedahan. Lalu kalau kita mau melihat bagaimana prosesnya, ya, bagaimana penggunaan glukosa dan perubahan metabolisme glukosa pasca pembedahan. Jadi secara umum terjadi ketika kita atau pasien menjalani operasi, glucose uptake itu kan ada dua. Pertama, insulin dependent dan insulin independent. Insulin dependent ini menggunakan molekul pembawanya GLUT4. Sedangkan insulin independent ini yang bisa masuk tanpa adanya sinyal insulin, pembawanya adalah GLUT1 sampai 3. Jaringan yang menerimanya itu beda-beda. Ya. Dan di sini terlihat bahwa dalam kondisi pasca pembedahan, penggunaan dari glukosa pada jaringan yang harusnya menggunakan glukosa ini mengalami penurunan karena adanya resistensi insulin. Sehingga glukosa sulit masuk ke jaringan otot, jaringan lemak, dan jaringan miokardium. Hasilnya tadi, makanya glukosanya meningkat. Tadi fenomena yang menarik ya, bahwa glukosa meningkat dalam konteks pasca pembedahan. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi yang sebenarnya diinduksi oleh adanya resistensi insulin. Jadi kalau mau kita bisa lihat atau tarik secara umum bahwa kondisi pembedahan ini mempengaruhi status gizi. Kondisi pembedahan ini mempengaruhi metabolisme, menyebabkan katabolisme, BMR meningkat, penggunaan protein meningkat, penggunaan energi non-protein berkurang, yang kemudian akan berdampak pada katabolisme, ya, dan katabolisme ini kemudian akan menyebabkan masalah berikutnya kalau tidak ditangani. Oleh karena itu dalam penataan laksanaan gizi kita berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi penurunan status gizi yang lebih drastis dari masalah pada pasien pasca pembedahan. Berikutnya, kita akan mempelajari aspek imunologi. Kalau tadi aspek metabolisme. Sekarang aspek imunologi. Aspek imunologi ini sedikit banyak mempengaruhi perubahan pada metabolisme. Dan zat gizi punya peranan di sini. Mari kita bahas satu-satu. Jadi kalau tadi kita mengenal ada F phase, flow phase. Nah, di bidang imunologi kita mengenal dalam kondisi pasca pembedahan ada immune activation dan immune suppression. Dan pada proses pembedahan, dua sistem ini bekerja dengan berbeda. Pada awal proses pembedahan, tadi disebutkan adrenalin meningkat, noradrenalin meningkat, glukagon dan peradangan, senyawa peradangan mengalami peningkatan. Lalu sistem imun yang mempengaruhi seperti sel NK atau natural killer cell, lalu ada molekul adesi, ini jumlahnya meningkat. Jadi peningkatan-peningkatan ini adalah peningkatan sistem imun yang terjadi saat pasien menjalani operasi atau sesaat setelah operasi. Sistem imun mengalami banyak perubahan. Dan ini menjadi bagian penting dari proses penyembuhan.
Karena setelah proses pembedahan selesai, antara 1 sampai 2 hari pasca proses pembedahan, ini sistem imun mulai berkurang aktivitasnya. Meskipun kortisol masih meningkat, insulin meningkat ya karena ada resistensi insulin dan peradangan masih meningkat, tapi aktivitas sistem imun ini berkurang. Aktivitas dari monosit, sel NK, atau limfosit ini mengalami penurunan. Sehingga ini yang kemudian kita masuk pada fase berikutnya dari kondisi pasca pembedahan. Jadi ketika di awal ada immune activation, setelah beberapa hari masuk dalam ranah immune suppression. Kenapa demikian? Karena ini dipengaruhi oleh beragam aktivitas dari sistem imun. Dalam awal-awal terjadi pembedahan, reaksi dari sistem imun salah satunya terlibat dalam proses inflamasi atau peradangan dan koagulasi. Jaringan yang luka ini diharapkan untuk ditutup. Tapi kerja dari sistem imun tidak hanya sebatas menutup atau menyiapkan atau membantu proses perbaikan jaringan, dia juga membentuk jaringan baru dan juga melakukan reorganisasi jaringan. Jadi sistem imun, salah satunya makrofag, ini punya kemampuan untuk memakan sel, lalu menginduksi, ada sebagian sistem imun yang menginduksi apoptosis dari sel, sehingga ketika sel itu rusak, dimatikan, dan ketika sel tersebut mati, ada ruang baru untuk tumbuhnya sel-sel yang lebih baik, dan juga menutupi jaringan-jaringan yang sudah awalnya rusak. Dan proses ini memerlukan sistem imun. Oleh karena itu, makrofag ini punya 3 peranan penting. Ada 3 jenis peranan dari makrofag. Pertama, dia bisa berperan sebagai antimikrobia. Dia bisa menyerang bakteri, yang kemudian ketika dia menyerang, ya harapannya bakteri tersebut mati atau dimakan, lalu kemudian si makrofag bisa kembali baik ya. Tapi makrofag ini juga selain itu juga berdampak pada proses peradangan. Makrofag punya efek antiinflamasi. Dia dapat menurunkan peradangan. Ya, pada beberapa pertemuan yang lalu kita membahas makrofag itu ada 2 jenis, M1 dan M2. Ada makrofag yang bersifat proinflamatori, dia menginduksi peradangan. Ada makrofag yang sebaliknya, dia berperan sebagai anti peradangan. Dan yang terakhir, makrofag ini punya efek atau pengaruh pada perbaikan jaringan. Jadi fungsinya dari makrofag ini tidak hanya sebatas sel yang mematikan bakteri atau bakteri terutama, dia juga bisa membantu tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena makrofag ini sel yang bergerak ya ke beragam jenis tempat jaringan dalam tubuh. Dan ketika ada jaringan yang rusak, ini bisa diperbaiki. Oleh karena itu, dalam konteks pembedahan, ya kita mengenal adanya imunonutrisi. Fungsi dari gizi yang punya kemampuan dalam mengendalikan reaksi sistem imun dengan tujuan, yaitu outcome-nya lebih baik dalam pasca pembedahan. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan clinical outcome yang lebih baik? Pertama, dengan tentu imunonutrisi dapat meningkatkan fungsi barier. Sistem imun diharapkan lebih kuat sehingga apa? Sehingga dalam konteks pembedahan, adanya infeksi atau masalah yang muncul ini bisa diminimalisir. Berikutnya, makrofag atau beragam sistem imun ini juga diharapkan untuk meningkatkan imunitas, kekuatan dalam melawan bakteri atau virus yang mungkin muncul, lalu mencegah hiperinflamasi. Ya, jadi inflamasi menjadi bagian penting atau bagian proses dalam penyembuhan pasca pembedahan. Tapi memang kita tidak bisa membiarkan inflamasi itu terus menerus ya mengalami peningkatan di dalam tubuh. Harus ada regulasinya. Ketika meningkat harus diturunkan. Dalam imunonutrisi ini kita
mempelajari gimana caranya untuk mencegah hyperinflammation. Jadi inflamasi boleh, cuma dalam batas yang wajar dan juga tidak berlebihan. Dan terakhir, bagaimana kita meningkatkan penyembuhan luka. Terutama sekali lagi luka yang ditimbulkan dalam konteks pasca pembedahan. Bagaimana caranya meringankan kondisi ini? Nah, ketika kita bisa memperbaiki 4 komponen ini, maka kita harapannya bisa mendapatkan clinical outcome yang lebih baik pasca pembedahan. Nah, oleh karena itu, ada beberapa zat gizi yang perlu diperhatikan dalam konteks pembedahan. Pada zat gizi, diet secara general akan kita bahas nanti pada pertemuan di hari Kamis. Yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana zat gizi secara spesifik punya pengaruh dalam konteks pembedahan. Zat apa yang kita perlukan? Kita memerlukan zat berupa asam amino. Asam amino apa? Di sini kita akan membahas asam amino glutamin dan arginin. 2 jenis asam amino yang punya peranan terhadap tubuh dan bagaimana pemberian ini atau mencukupi kebutuhan 2 jenis asam amino ini bisa mengkompensasi dari perubahan yang terjadi dalam tubuh yang berhubungan dengan pengaturan dari asam amino tersebut. Karena ternyata tidak semua asam amino sifatnya sama atau efeknya sama. Ada karakteristik masing-masing. Berikutnya adalah asam lemak. Asam lemak ini juga punya pengaruh penting dalam konteks pasca pembedahan. Lalu berikutnya adalah antioksidan. Zat gizi mikro antioksidan. Ini juga punya pengaruh. Lalu pertanyaannya adalah, seberapa penting asam amino dalam proses penyembuhan luka? Ada 2 komponen atau tujuan penting dari asam amino ini, yaitu adalah proses proliferasi sel-sel yang rusak, ini bisa diperbaiki dan sel-sel yang baru bisa diperbanyak jumlahnya sehingga akan menutupi jaringan yang sudah mengalami pembedahan tersebut. Dan kuncinya juga tidak hanya pada sel, tapi juga perlu ada pendukungnya. Di sini adalah kolagen. Nah, oleh karena itu asam amino diperlukan. Dalam konteks ini kita melihat arginin. Arginin ini diubah menjadi ornitin oleh enzim arginase 1. Dan perubahan ini akan berpengaruh terhadap L-ornitin ketika ditambah dengan urea. Dia bisa menginduksi pembentukan prolin atau poliamin. Kalau dia membentuk prolin, nanti ujungnya dia akan menghasilkan kolagen. Kalau poliamin, dia bisa menginduksi atau diperlukan atau dipakai dalam proses proliferasi atau perbanyakan sel. Jadi ini peran penting arginin dalam proses penyembuhan luka. Dan ternyata tidak hanya arginin, juga ada glutamin. Jadi kombinasi dari 2 asam amino ini menjadi pendukung yang penting. Arginin ini kan tadi digunakan menjadi ornitin. Ornitin ini kemudian dirubah menjadi pyrrolin, lalu menjadi glutamat, akhirnya menjadi glutamin. Dan ini ada reaksi yang bolak-balik. Arginin ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide ini juga ternyata punya peranan. Nitric oxide ini kemudian di metabolisme akan menghasilkan nitrit atau nitrat. Jadi kalau kita melihat sekali lagi bahwa asam amino ini punya peranan sentral. Tetapi tidak semua asam amino memiliki efek yang sama. Dalam konteks ini, arginin punya peranan yang cukup sentral dalam pengendalian metabolisme, terutama yang berhubungan dengan kondisi pasca pembedahan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah arginin dan glutamin, karena dikatakan bahwa arginin dan glutamin ini diperlukan dalam konteks pasca pembedahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses penyembuhan luka. Pertanyaannya adalah, apakah hal ini sudah terbukti secara ilmiah? Sudah ada bukti empirisnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada studi meta-analisis yang dilakukan.
Peneliti melakukan screening dan mengumpulkan jurnal-jurnal hasil penelitian yang melihat efek dari pemberian glutamin atau pemberian arginin terhadap proses penyembuhan luka. Apakah terbukti secara saintifik? Pertama, ya, glutamin ya, ini punya peranan dalam menjaga keseimbangan nitrogen atau nitrogen balance. Di sini kita mengetahui bahwa ketika orang menjalani proses pembedahan, yang terjadi dalam tubuhnya adalah terjadi negatif energy balance dan juga negatif nitrogen balance. Negatif energy balance ini terjadi kalau asupan dari pasien tersebut tidak adekuat dibandingkan dengan kebutuhan energi yang meningkat karena proses hypermetabolism. Sedangkan negatif nitrogen balance ini terjadi karena adanya perombakan besar-besaran dari jaringan seperti jaringan otot sebagai konsekuensi dari muscle protein breakdown yang meningkat. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemberian glutamin bisa membantu negatif nitrogen balance ini? Dari sini terlihat bahwa ketika orang diberikan glutamin dan yang kontrol, lalu dilihat nitrogen balance-nya. Di sini terlihat bahwa ketika seseorang mengkonsumsi glutamin, ini rata-rata dari penurunan nitrogen balance ini lebih rendah dibandingkan dengan ketika dia tidak mendapatkan glutamin. Jadi kalau dilihat secara umum, di sini terlihat bahwa sebagian besar data mengarah pada fakta bahwa orang yang menggunakan glutamin pasca pembedahan ini memiliki nitrogen balance yang lebih baik. Kalau misalnya dibandingkan misalnya di sini pada Jiang et al. Dia nitrogen balance 144. Sedangkan pada kontrol negatif 5,1. Lalu kemudian didukung oleh data-data lain ya yang menunjukkan secara umum bahwa bahkan yang ketika ada negatif sama-sama negatif pada eksperimental itu lebih kecil. Jadi meskipun sama-sama memiliki atau mengalami negatif energy balance atau dan negatif nitrogen balance, penurunannya pada pasien atau orang yang menjalani pembedahan dan mendapatkan glutamin ini tidak lebih tinggi daripada ketika dia tidak mendapatkan glutamin. Dan ini juga kemudian mengarah atau di-extend ke arah length of stay atau lama rawat inap. Kenapa lama rawat inap? Karena lama rawat inap ini menunjukkan seberapa cepat pasien bisa pulih. Ketika dia bisa pulih dengan cepat, maka ya artinya proses dari perbaikan pasca pembedahannya bisa berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, di sini terlihat bahwa sebagian besar data menunjukkan bahwa terjadi penurunan atau length of stay pasien yang menjalani pembedahan dan menerima glutamin, ini length of stay-nya lebih rendah. Dan ini juga hingga sampai pada level mortalitas atau kematian. Pasien yang mendapatkan ya glutamin, ini angka mortalitasnya lebih rendah ketika dia habis pembedahan tapi tidak mendapatkan glutamin. Ya kalau odds ratio di sini terlihat ya luar biasa rendah, lebih kecil ya daripada yang kanan, hanya satu yang mengarah pada peningkatan mortalitas pada orang yang dapat eksperimen, sisanya menunjukkan adanya negatif ya. Artinya bahwa ini bisa efeknya ya bisa baik untuk mencegah mortalitas atau kematian yang diinduksi oleh adanya proses pembedahan. Dan yang menarik juga adalah C-reactive protein atau protein fase akut yang diproduksi oleh tubuh dalam konteks pembedahan. Tubuh kan ketika ada pembedahan, ini terjadi peningkatan produksi protein fase akut. Contohnya adalah C-reactive protein.
Nah, ternyata ketika orang mendapatkan glutamin, ini produksi CRP-nya lebih rendah. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa ini juga ada ya, proses peradangannya itu lebih sedikit ketika mendapatkan glutamin. Jadi mengapa glutamin? Apa efeknya? Dan kenapa bisa sebagus itu dalam membantu pasien yang mengalami proses pembedahan? Mari kita mengenai glutamin. Pertama, glutamin ini adalah asam amino yang biasanya neutral charge ya, di mana dia bersifat non esensial atau ada juga yang menyebutnya sebagai conditionally essential. Artinya apa? Dalam kondisi tertentu dia kebutuhannya lebih tinggi, sehingga ada kadang-kadang dia bisa menjadi esensial. Esensial itu kan konteksnya harus didapatkan dari bahan lain atau dari makanan lain. Tidak bisa dibentuk sendiri oleh tubuh. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita mengatakan glutamin itu menjadi esensial? Salah satunya adalah dalam kondisi stres. Ya, kondisi stres atau ada tekanan ini meningkatkan glutamin, kebutuhan akan glutamin. Tubuh mulai menggunakan glutamin. Sehingga ya asupannya harus ditingkatkan. Dan ini kita bisa meningkatkan asupan glutamin dari makanan. Nah, sebenarnya dari mana aja? Sebenarnya banyak ya untuk glutamin ini. Kita bisa mendapatkan dari sayuran atau makanan nabati dan juga makanan hewani. Kalau hewani tentu misalnya telur, daging ikan, daging ayam, produk olahan susu, dan daging sapi. Kalau nabati ini bisa dari kacang-kacangan, sayur seperti kubis, bayam, lalu Brussels sprout, kale, ini bisa memberikan glutamin. Jadi sebenarnya sumber dari glutamin ini cukup tersebar di beragam jenis bahan makanan. Dan karena dia tersebar, ya akhirnya bisa dikatakan efeknya ini bisa kita peroleh dari beragam jenis sumber. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai secara mekanistik bagaimana glutamin ini punya pengaruh, mari kita sedikit membahas mengenai nitrogen balance. Nitrogen balance adalah kondisi di mana asupan nitrogen yang kita konsumsi dari makanan ini setara dengan nitrogen yang kita keluarkan. Ketika asupannya lebih tinggi daripada yang dikeluarkan, artinya kan tubuh sedang menumpuk nitrogen yang sering disebut sebagai positive nitrogen balance. Tapi ketika yang dikeluarkan itu lebih banyak, outputnya lebih tinggi, itu bisa terjadi karena adanya katabolisme atau proses pemecahan dari jaringan yang biasanya menjadi tempat penyimpanan protein atau asam amino. Kenapa? Karena protein dan asam amino itu kan sumber utama dari nitrogen dalam tubuh. Ya, protein, selain protein, seperti karbohidrat tidak mengandung nitrogen, lemak juga tidak mengandung nitrogen. Sedangkan protein mengandung nitrogen. Nah, dalam konteks nitrogen balance, ketika orang menjalani operasi, tadi disebutkan bahwa ada dua phase, F phase dan flow phase. Dalam flow phase terjadi hypermetabolism dan katabolism. Nah, dalam konteks katabolism ini terjadi masalah pada MPB atau muscle protein breakdown. Muscle protein breakdown-nya lebih tinggi daripada muscle protein synthesis. Artinya, banyak protein yang dipecah menjadi asam amino. Dan asam amino dipecah ini dia tidak kemudian melenggang bebas dalam tubuh, ini beberapa dipakai. Dan ketika asam amino dipakai tentu akan menghasilkan produk sisa yang bisa kita deteksi dalam urin. Ini kemudian menggambarkan nitrogen output. Seberapa banyak nitrogen yang keluar dari dalam tubuh kita. Jadi dalam konteks ini ada peran dari glutamin. Jadi disampaikan bahwa dalam konteks pembedahan terjadi negatif nitrogen balance. Hypermetabolism disusul oleh katabolism,
Lalu katabolisme menyebabkan tubuh menggunakan asam amino, makanya penggunaan energi dari protein meningkat, kemudian akhirnya menyebabkan peningkatan produksi sisa dari metabolisme nitrogen dibuang melalui urin. Nah, di sini ternyata glutamin ini punya peranan. Dia bisa mengurangi negatif nitrogen balance yang terjadi dalam konteks pasca pembedahan. Nah, ketika ada nitrogen balance ini bisa sedikit banyak diseimbangkan, maka kita bisa memperbaiki outputnya. Apakah sudah ada buktinya? Sudah ada, jadi beragam studi dilakukan ya oleh Stell, Suski, Hammerfist, dan sebagainya. Mereka menemukan bahwa ketika pasien pasca menjalani operasi dan dicek nitrogen balance-nya, dibandingkan antara kontrol dan dia mendapatkan glutamin. Di sini terlihat bahwa nitrogen sama-sama negatif ya semuanya, karena memang ya habis pasca operasi gitu, terjadi katabolisme. Tapi ternyata katabolisme yang terjadi pada glutamin itu tidak besar. Tidak sebesar kalau dia dibiarkan. Nah, ini kemudian menunjukkan bahwa glutamin ini punya efek baik dalam menjaga nitrogen balance. Oleh karena itu, beberapa studi juga menemukan bahwa pemberian suplemen glutamin, ya, ini biasanya kalau riset di luar itu banyak yang menggunakan suplemen karena gampang ya, tinggal pesan doang. Mungkin ini berhubungan dengan sistem kesehatan mereka yang memungkinkan orang bisa menggunakan ORNS dengan lebih bebas. Kalau di Indonesia mungkin kita masih mikir itu masuk dari premi BPJS apa enggak gitu. Lalu apakah orangnya mau ngeluarin duit? Enggak gitu. Tapi kalau dari luar ini banyak yang kemudian akhirnya ya glutamin diberikan gitu sebagai ONS, bagian dari pemberian terapi diet. Nah, kondisi ini ya, pemberian glutamin ini bisa menurunkan resiko masalah yang terjadi pasca operasi. Biasanya ada pneumonia, epiema, abses, dan sebagainya, ini bisa dikurangi. Jadi ada 3 alasan kenapa kemudian glutamin bisa berefek sedemikian baiknya dalam menurunkan negatif nitrogen balance. Jadi negatif nitrogen balance itu mesti terjadi. Cuma pemberian glutamin ini bisa menurunkan, jadi dia negatif itu nggak parah-parah banget. Pertama, karena glutamin ini adalah asam amino yang paling banyak. Kedua, ini yang lebih penting adalah bahwa, dan kenapa kita perlu mempelajari imunologi gizi gitu dalam konteks pembedahan, karena glutamin ini adalah bahan bakar yang penting bagi sel-sel imun. Kenapa sel-sel imun? Karena di awal kondisi pasca operasi tentu sistem imun bekerja keras. Pertama, dia bekerja keras untuk mencegah agar bakteri tidak menyebar atau meminimalisir dari serangan infeksi yang mungkin muncul pasca pembedahan. Meskipun ruang pembedahan mungkin sudah dibuat sedemikian mungkin hygiene ya. Tapi yang namanya operasi, kadang-kadang kan ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai harapan. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah sistem imun juga bekerja untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Ya, dan memastikan bahwa sel-sel baru ini tetap hadir, sel-sel yang rusak ini bisa dihilangkan dan dimatikan. Yang terakhir, lebih penting lagi adalah temuan bahwa dalam kondisi pasca pembedahan, sepsis, kanker, dan luka bakar, kadar glutamin berkurang. Ini yang menunjukkan bahwa dalam konteks trauma, glutamin ini banyak digunakan oleh sel. Kalau kita bilang bahwa asam amino itu dipakai sebagai sumber energi, dan glutamin ini salah satu asam amino yang mungkin disukai sebagai sumber energi atau sumber dari sumber untuk mendukung hypermetabolism. Yang memang sesuatu yang agak sulit dikendalikan. Jadi ini adalah aliran dari glutamin sebelum dan setelah pembedahan. Jadi kalau sebelum pembedahan, glutamin yang keluar dan masuk liver ini sama.
seimbang. Lalu yang keluar dari otot ini lebih tinggi. Nah, menariknya setelah pembedahan, ini glutamin yang keluar dari liver ini berkurang. Ya, yang masuk tetap. Dan yang menarik juga adalah dari penggunaan dari otot, ya, ini malah meningkat. Jadi ada ketidakseimbangan atau perubahan aliran dari glutamin sebelum dan setelah pembedahan. Ini yang kemudian membuat kita memerlukan glutamin sebagai tambahan. Selain glutamin ada arginin yang konsumsinya sama-sama diperkirakan dapat membantu untuk mempercepat proses penyembuhan. Kenapa arginin? Pertama, arginin ini penting dalam biosintesis protein. Kedua, dia merupakan prekursor atau pembentuk NO atau nitric oxide. Tadi kita sudah bahas ya. Dan terakhir, ini sama seperti glutamin, arginin ini conditionally essential. Dia kalau dalam kondisi biasa, ini dia non-esensial, tubuh kita tetap bisa menghasilkan arginin. Cuma dalam kondisi tertentu, misalnya pasca pembedahan, jumlah yang dihasilkan oleh tubuh kita ini tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga kemudian dia menjadi esensial. Kita harus mendapatkan dari bahan makanan. Lalu sumber arginin ini ada daging, ada telur, ada produk olahan susu. Kalau dari tanaman ini lebih banyak pada biji-bijian, ya, dan kacang-kacangan. Ini kemudian memberikan karakteristik dari si arginin ini. Dia sumbernya agak sedikit berbeda dengan glutamin, ya. Lalu arginin ini tadi selain merupakan penghasil nitric oxide, arginin juga punya peranan penting dalam proses pembelahan sel, wound healing atau penyembuhan luka. Ya, jadi cell division ini menjadi bagian penting dari proses penyembuhan luka karena tubuh perlu menghasilkan sel-sel baru yang akan mengisi sel-sel yang sudah rusak atau yang sudah mati. Lalu arginin juga dapat memiliki efek sistem imun, diperlukan oleh sistem imun dan membantu pelepasan beberapa jenis hormon. Dan sama seperti glutamin, ada 3 alasan kenapa arginin ini berperan penting dalam konteks pasca pembedahan. Pertama, dia terlibat dalam pembentukan protein, ya, urea atau asam nukleat. Dia memiliki efek berupa menghasilkan NO atau nitric oxide, di mana nitric oxide ini punya efek pengendalian sistem imun dan juga mengatur aliran darah. Ya, jadi NO ini dapat menginduksi si aliran darah itu relaksasi, ya, sehingga ketika blood flow-nya lebih besar ini lebih baik. Dan arginin ini sebagai pembentuk poliamin yang terlibat dalam proses replikasi DNA, sel siklus, hingga pembentukan sel-sel yang baru. Dan lebih penting lagi, ya, adalah dalam konteks imunologi gizi, arginin ini banyak digunakan oleh sel-sel limfosit untuk memperbanyak diri dan dapat menginduksi proses penyembuhan luka. Jadi ini adalah peran arginin untuk menjaga sistem imun tetap dapat bekerja dengan baik. Dan kenapa perlu arginin, ya? Dan terutama konteksnya dalam menghasilkan atau memperbaiki sel yang sudah kerusakan karena pembedahan. Arginin ini bisa juga menjadi citrulline dan ornitin. Ornitin ini bisa menjadi poliamin dan mempengaruhi pertumbuhan sel. Atau dia juga bisa menjadi prolin untuk menghasilkan fibroblast yang tadi dikatakan dapat membentuk kolagen untuk memperbaiki tisu atau jaringan. Jadi ini adalah fungsi arginin. Lalu mengapa arginin? Jadi ada beberapa produk yang dapat meningkatkan penggunaan atau asupan arginin dan glutamin. Ini contoh yang ada di pasaran, ya, dan ada beberapa produk yang mungkin di beberapa kasus sekarang di beberapa kampus, ya,
terutama yang kampus yang banyak melakukan riset di bidang klinik ini mulai mengembangkan produk-produknya sendiri. Nah, harapannya ke depan semakin banyak produk yang bisa dihasilkan dari kita ya, dari formula-formula yang dibuat untuk tujuan khusus. Karena agak dalam konteks pembedahan ini menjadi penting karena dari awal-awal pembedahan mungkin asupan makan tidak bisa terlalu bagus ya. Sehingga kalau kita mengharapkan arginin atau glutamin yang hanya berasal dari makanan, ya sebenarnya bagus. Tapi kalau daya terimanya rendah, ini kan jadi kita pusing gitu kan. Kenapa? Karena jangan sampai proses penyembuhan lukanya terganggu karena asupan makannya rendah gitu. Sehingga solusinya memang ONS seperti ini. Lalu ada beberapa cara dari beberapa rumah sakit yang menggunakan glutamin. Ini ada yang menggunakan enteral, ada yang dia kombinasi antara enteral dan parenteral pemberian glutaminnya. Ya, jadi ada macam-macam cara untuk memasukkan dan memang efeknya bagus ya dalam menurunkan length of stay dan sebagainya. Terakhir, kita akan membahas bagaimana penanganan gizi. Sebelum nanti kita membahas pada lebih jelas lagi pada pertemuan selanjutnya. Jadi dalam konteks pembedahan, ini secara umum ada 2 jenis ya, ini mohon maaf. Salah ketik ya, jadi ada low risk patient undergoing elective surgery. Jadi pasiennya low risk. Low risk ini dia status gizinya baik. Kalau kita screening masih bagus dan dia pembedahannya elektif. Jadi kita bisa persiapan. Tapi juga ada yang sebelah kanan, ini adalah jenis pasien yang dia malnourished dan juga dia ada komplikasi. Jadi ada 2 jenis pembedahan yang rada lebih enak dan yang agak ribet gitu. Tujuannya sama. Yang ingin kita lakukan adalah gimana caranya supaya setelah operasi proses penyembuhan lukanya bisa optimal. Udah selesai. Ya. Karena kita tidak kemudian mempengaruhi proses-proses yang terjadi di luar itu ya. Tujuan utama dalam pelayanan gizi pada pasien-pasien yang mengalami pembedahan adalah gimana caranya penyembuhan luka ya ini cepat, optimal, bagus, selesai gitu. Jadi untuk low risk patient dan elective surgery, ada beberapa metode yang bisa dikembangkan yang berhubungan dengan preoperatif dan postoperatif. Yang preoperatif ini ada dua kali pemberian, ya. Ada hari sebelum pembedahan dan di pagi hari. Ya. Jadi ada beberapa metode ya yang saat ini sedang banyak dipertanyakan. Misalnya apakah pasien harus puasa dari malam gitu sampai sebelum pembedahan ini dia tetap harus puasa gitu. Ternyata tidak semuanya. Meskipun demikian banyak yang memang masih mengakui praktek seperti ini masih bisa berjalan tergantung tempat kerjanya. Itu ada beberapa yang sudah update dan berubah gitu dan menemukan bahwa perubahan ini ternyata memang memberikan efek. Jadi kalau hari sebelum surgery ini dia bisa makannya normal sampai malam ya. Dan kemudian ada perbaikan tergantung juga dia jenis operasinya apa gitu, apakah saluran pencernaan atau tidak. Dan juga ada pagi sebelum pembedahan ini ada pemberian preoperatif karbohidrat. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalisir discomfort. Kenapa discomfort? Karena kalau orangnya kelaparan, ya gulanya turun, ya, maka bisa menginduksi stres. Yang kedua, pemberian gula ini juga bisa atau karbohidrat yang sebelum pembedahan, ya, ini juga dapat menurunkan resiko dari resistensi insulin. Lalu kalau postoperatif, ya,
di hari pembedahannya, dia ketika sudah bangun, dia mulai dari diet cair ya. Lalu kemudian mulai makanan dengan dengan konsistensi yang mulai meningkat ya. Mungkin bubur dulu, lalu tim, baru kemudian makanan biasa. Tapi kalau dia complicated, nah kita bisa menggunakan beberapa metode. Pertama, ini pada konteks pasca pembedahan. Dia udah bisa makan atau belum? Gitu. Ketika dia bisa, ya ini baru dimulai dari sip feeds ya, jadi kayak disuapin minuman yang makanan cair ya. Lalu kemudian bertahap dia diberikan normal hospital. Tapi kalau dia nggak bisa makan, ini dia either mendapatkan tadi asam amino ya, kan ada asam amino yang tadi arginin dan glutamin ya, itu bisa diberikan melalui IV ya, tentu ditambah dengan glukosa ya, atau dia menggunakan enteral ya. Kalau enteral ini dipakai apabila saluran pencernaannya masih bisa berjalan dengan baik ya, kemudian dia bisa dikasih enteral gitu. Tapi kalau enggak ya dia IV. Lalu IV pun dia pertanyaannya adalah apakah diberikan 5 hari atau lebih dari 5 hari. Ya. Nah ini ERAS ya, ERAS yang dikembangkan dengan tujuan untuk mempercepat proses penyembuhan. Ini dengan kita melihat dalam konteks ini ya, adalah sebuah skema apabila seorang pasien ingin menjalani operasi elektif jam 9 pagi. Ada 2 jenis, control group dan ERAS group. ERAS group ini studi yang dilakukan oleh Hideki Taniguchi ya. Dia mendesain kayak pola ya. Pola di mana orang bisa mendapatkan treatment sebelum pembedahan. Ya. Ini yang sebenarnya agak-agak ERAS itu kan termasuk pembedahan sebelum pembedahan, selama pembedahan dan pasca pembedahan. Nah, ERAS ini singkatannya dari Enhanced Recovery After Surgery. Ini mengatur banyak aktivitas yang dilakukan pre, peri, dan post operation. Satunya adalah gizi. Nah, di sini kalau skemanya ya antara, saya nggak tahu buat teman-teman yang pernah atau di institusinya memberikan diet pada pasien prabedah, bedahnya yang elektif ya, yang kita bisa tahu jadwalnya. Ini contohnya skemanya jam 9 pagi. Di sini sehari sebelumnya ya, sehari sebelum dari pagi ya, ini jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, lalu kemudian tengah malam, ini hari bedahnya sampai dia dibedah jam 9. Sehari sebelumnya dia dapat makan ya. Nah, ini menarik ya, pada kontrol ini pakai cara tradisional, dia sehari sebelumnya udah mulai dia cair. Dia cair, kemudian makan siangnya juga mulai dari cair. Ya. Ya. Lalu kemudian dia dapat beberapa tambahan suplemen. Lalu dia di hari pembedahan udah mulai fasting. Fasting dari 0 tengah malam sampai pembedahan. Nah, menariknya di ERAS ya, ini beda konsepnya. Dia dapat bubur. Ya masih lunak. Dapat bubur, makan pagi makan bubur sehari sebelumnya, makan siang bubur, makan malam bubur. Ya. Lalu dia mulai pemberian fasting. Ini beda dengan yang sebelumnya yang mulai dari tengah malam. Ini fastingnya di jam. Jadi ada jam di mana nanti akan ada beberapa contoh bagaimana protokol jam dan waktu makan dan pemberian cairan. Ya, di mana cairan ini dia sudah no drinking, bahkan no drinking itu dari jam 1 ya sampai jam 9. Sedangkan kalau yang di sini untuk solid, makan solid ya, dia udah stop di beberapa jam, tetapi masih bisa makan cairan.
Tapi benar-benar dia fasting itu tidak, no drinking itu mulai dari 6.30. Ini kasusnya dia operasi jam 9. Sekali lagi ya, ini teknik yang memang masih cukup baru dan wajar kalau belum bisa diaplikasikan. Ini masih menjalani proses uji coba meskipun sudah banyak konsorsium yang menyetujui bahwa ini bisa dipraktekkan. Dan memang praktek tiap negara itu bisa aneh-aneh ya, bisa macam-macam ya. Saya ada pengalaman ini terutama di Eropa. Ya, mungkin kita akan menggunakan standar misalnya di Eropa ya sebagai guideline untuk melihat ERAS ini. Tapi kita juga perlu memahami konteks itu kadang-kadang beda. Kalau mereka itu mungkin karena sangat evidence based dan sangat berusaha efisien ya. Jadi suatu saat saya tuh ada kenalan ya waktu di Belanda itu hamil terus melahirkan. Itu melahirkan siang. Saya sih dikabarin jam 11 gitu melahirkan. Jam 2-nya udah suruh pulang. Ya, karena tidak ada indikasi Anda perlu tinggal mondok gitu. Padahal kalau saya ingat banget di Indonesia itu persalinan ya itu mesti ya at least nginep lah gitu. Nggak yang kemudian secara protokolnya di rumah sakit itu langsung disuruh pulang gitu kan. Si pasien bisa nginep. Cuma memang karena mungkin biaya kesehatan di sana lebih tinggi ya, ongkosnya, dan juga ketika dia nginep kan artinya ada orang yang kemudian bisa jadi nggak dapat bed gitu kan. Juga nggak tahu alasannya apa. Tapi memang secara aplikasi itu mereka lebih mengutamakan ketika tidak ada evidence base yang apa yang diikutin gitu. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang mungkin akan menimbulkan pro dan kontra. Satunya adalah ERAS ini. Ini contoh efek konsekuensi dari ERAS ya. Bahwa ketika si Hideaki ini melakukan analisis terhadap perbedaan grup yang kontrol dan yang ERAS, tentu asupan dari makanan solid ini lebih tinggi pada yang grup ERAS. Dan makanan cair juga lebih tinggi. Jadi dia lebih baik dalam menerima makanan. Dan sama-sama menjalani operasi ya. Meskipun demikian ternyata bahwa frekuensi defekasi ini malah lebih rendah. Ya. Meskipun dia sama-sama dapat laksatif ya, jadi frekuensi defekasi dari jam 10 di hari sebelumnya sampai masuk ruang operasi ini malah dia yang ERAS ini jumlah defekasinya lebih sedikit ya. Padahal subjek di kedua grup ini sama-sama dapat laksatif ya gitu. Dan bahkan dikontrol, ya mungkin karena dikontrol grup dia laksatifnya diberikan di awal ya, gitu. Ya meskipun nggak jauh-jauh beda sih. Gitu. Jadi lebih banyak yang defekasi. Dan juga, nah ini juga yang penting ternyata untuk komposisi tubuh, bahwa ketika orang menjalani protokol ERAS, perubahan berat badan, ya ini tidak terlalu banyak berkurang dibandingkan dengan yang kontrol. Total body waternya bisa ditahan, bahkan agak lebih meningkat gitu. Sedangkan berat badannya masih bisa dijaga stabil. Agak stabil ya. Ya, tetap mengalami penurunan. Sehingga memang kalau kita melihat secara umum, nanti kita akan bahas pada pertemuan dari Kamis, ERAS ini menjadi bagian yang cukup signifikan mempengaruhi perubahan bagaimana kita menangani pasien dengan proses pembedahan. Di mana ini meliputi 3 komponen, yaitu preoperatif, perioperatif during surgery, dan postoperatif. Pada perioperatif kita akan mempengaruhi jenis-jenis makanan ya, atau aliran makanan, apakah fasting atau tidak, lalu bowel preparation kita seminimal mungkin, supaya apa? Tidak menimbulkan stres. Lalu during surgery ini ada macam-macam ya. Ini dia termasuk incision-nya dipengaruhi, lalu dose sodium dan water-nya dipengaruhi, anestesinya dipengaruhi gitu. Dan kalau postoperatif ini akan kita lihat postoperatif oral, lalu kemudian intestinal motility dan sebagainya. Jadi prevention of nausea and vomiting. Nausea dan vomiting.
Intinya kesemuanya ini bertujuan untuk membuat proses persiapan dari pembedahan seefektif mungkin. Dan setelah adanya pengetahuan mengenai fakta bahwa kondisi kelaparan ini mempengaruhi kondisi metabolik pasien, sehingga ketika metabolik memburuk ya proses perbaikan atau penyembuhannya juga terganggu. Gitu. Dan ini standar dari beberapa negara beda-beda ya. Kalau misalnya di UK, di Inggris, ini solid food sudah stop dari 6 hingga 8 jam sebelum pembedahan, tapi clear food, makanan cair, ya ini bisa diberikan sampai 3 jam. Jadi setelah 3 jam udah enggak. Tapi di Kanada ini bahkan sampai 2 jam. Ya. Jadi setiap negara punya aturan beda-beda, tapi kalau kita lihat di sini, ini ya variasinya nggak terlalu banyak sih. Di Swedia ini belum menerapkan ERAS ya, dia masih solid foodnya dihentikan setelah midnight ya, tapi ini sejamnya dia nggak terlalu memperhatikan, yang mulai jam itu di negara-negara lain ya. Saya nggak tahu kalau di Asia itu seperti apa. Tapi yang jelas di sini rata-rata solid food ini stop 6 jam sebelum pembedahan. Tapi masih bisa makanan cair. Karena kita berusaha untuk menghadirkan karbohidrat, ya setidaknya untuk mencegah agar tidak terjadi kelaparan secara metabolik. Karena itu menimbulkan stres. Jadi, kalau kita mempertimbangkan, ada parameter yang kita pertimbangkan ya, dalam ERAS ini. Apakah kita perlu semaksimal mungkin gitu kan meniadakan makanan, karena kalau kita ingin melakukan seperti itu, karena memang penting ya untuk tidak makan atau tidak menghindari adanya makanan saat pembedahan gitu, karena bisa menimbulkan komplikasi. Tapi apakah penting untuk selama itu ya? Bahkan ada beberapa kasus ya, ini kan juga pengalaman pribadi sih, nggak tahu teman-teman ya, kalau misalnya menangani itu biasanya di extend ya, kadang-kadang entah itu dokter yang belum datang atau masih dioperasi di tempat lain gitu kan, sehingga jamnya ini menjadi luar biasa strict gitu. Bisa aja pasien di jadwal jam 9 molor, dia operasinya baru jam 12 gitu kan, padahal dia udah puasa dari mungkin hari-hari sebelumnya. Sehingga itu juga di tempat kita yang kadang-kadang sulit ya untuk bisa mempraktekkan sesuatu yang sifatnya ideal. Tapi kalau kita ingin mencari ideal, ini contoh yang akan kita pelajari bagaimana mempersiapkan preoperasi dan nanti setelah operasi. Itu aja dari saya, terima kasih. Kita akan masuk sesi tanya jawab ya, di mana sesi ini sebelumnya kita akan mengerjakan kuis, mengisi absensi. Kalau mau mengerjakan kuis juga boleh ya. Saya akan membagikan link absensi dan juga link kuis.